Oke. Oke, pertemuan kelima ini pertemuannya sebenarnya di pertemuan keempat sebenarnya materi kita ini udah selesai ya di bagian Redux, dan seharusnya di pertemuan kelima itu ada Redux asinkronus ya, Redux Stang namanya, tapi kita udah masukin waktu di pertemuan keempat. Nah, tapi karena aku mikir buat buat materi kita, buat tugas akhir kalian gitu, kalian juga membutuhkan framework CSS untuk membuat tugas project kalian di tugas akhir nanti. Jadi ya mungkin saya ngasih tahu deh salah satu untuk instalasi atau menggunakan dari salah satu framework CSS ya. Oke. Jadi pertemuan hari ini nggak terlalu berat sih, singkat juga. Jadi pertama kita akan jelasin. Di sini ada framework CSS. Nah, framework ini itu kayak kerangka kerja yang fungsinya untuk memudahkan kita mendesain website atau aplikasi ya, tepatnya di bagian layout atau tema. Jadi framework CSS ini tipe-nya itu sama kayak kalian kalau di React itu create app, itu kan kalian udah dikasih kerangkanya kan. Kalau misalnya kalian lihat project kalian di sini, di bagian sini, waktu kalian install kan biasanya bentuknya src, ada public, terus nanti di isinya ada app.js gitu kan, index.js, css segala macam gitu. Nah, sama halnya dengan framework CSS ini gitu. Jadi kalian bisa dibilang ngedesain itu nggak benar-benar cara kerjanya itu benar-benar nggak dari nol ya. Nah, di sini ada banyak sih sebenarnya, banyak yang banyak framework CSS yang lumayan top ya. Yang pertama ada Bootstrap ini, terus Tailwind yang sekarang lagi populer sih untuk anak front end. Terus ada apa ya namanya ya, Foundation, Materialize, sama Bulma juga, Bulma Bootstrap. Nah ini udah biasanya orang pakai sih. Tapi kita untuk sekarang ini kita pakai Tailwind. Kita pelajarin cara menggunakan Tailwind CSS dengan dua alasan. Yang pasti si Tailwind ini itu bisa dibilang mudah untuk digunakan atau dikostumisasi maksudnya ya. Alasannya yang mudah itu dikostumisasi itu kayak dia itu banyak utility class gitu. Utility class yang contohnya untuk kayak mengatur margin, terus bisa padding, hover, background color. Jadi kalau kalian misalnya bingung cara modelnya gimana, dia bisa Tailwind. Nah, ini kalian lihat di bagian dokumentasinya. Nah, dia di sini segampang kayak misalnya kelas, kalian bisa bikin background-nya slate, mungkin ini warnanya, gradiasinya, terus dia modelnya rounded gitu kan, padding-nya berapa gitu, warnanya dark, sorry. Nah, terus ini beda, kalian kalau kelihatan ini beda ya dengan kalau kalian biasa pakai Bootstrap gitu. Ini kalian bisa apa ya istilahnya ya, bisa kalian kostumisasi lah dengan mudah. Jadi kalian itu lebih bisa berkreativitas lebih gitu kalau kalian menggunakan si Tailwind ini. Nah, yang kedua dia ini komponen friendly gitu. Jadi kayak kelas CSS itu digunakan bisa untuk mempercantik tampilan dan sering juga digunakan berulang-ulang kan. Nah, tapi si Tailwind ini dia modelnya komponen friendly. Jadi kalau misalnya di bagian sini ya, di bagian div ini, kalian membutuhkan CSS yang sama gitu ya. Misalnya properti CSS yang sama, misalnya background-nya misalnya sama-sama biru sama yang di bagian sini misalnya ya. Nah, kalian cuma panggil berdasarkan kelasnya, sama seperti HTML CSS biasa sih, sama. Tapi yang enaknya di sini, dia utility-nya lebih banyak gitu. Oke. Nah, sekarang
Kita masuk ke bagian cara instalasinya ya. Cara instalasinya kalian bisa lihat dari sini. Terus di sini ada bagian dokumen ya, dokumen. Untuk instalasinya kalian bisa lihat Tailwind CLI-nya gimana, terus post CSS-nya, terus CDN kalau mau pakai CDN di sini, yang modelnya script, terus kalian ambil yang kayak kita belajar di React sih. Pertama kali kan kita ngambil script ya. Nah, tapi kita pakai yang di sini ada banyak ya framework-nya kalau kalian mau pakai apa. Misalnya Next, Vite, terus React App yang kita pakai sekarang, Angular juga bisa. Nah, di sini ada prosesnya untuk instalasi dari React App ini ya. React App ini pertama kalian install dulu si Tailwind-nya. Jadi kita masukin ke dalam dependencies di sini, ini kita copy. Sebentar, ini formatnya dulu. Di sini kalian install dulu package-nya. Selagi install kalian bisa lihat di sini dulu ya nanti kalau dia udah terinstall atau belum. Sebentar, package JSON Redux ini. Oke. Mindy. Nah, dependencies. Nah, dia dimasuk di sini ya. Kan karena kita bikin karena kita bikin di sini instalasinya Mindy ya, dia masuknya ke dev dependencies di sini. Ada auto prefixer, dia download 3 ya. Post CSS sama Tailwind. Nah, terus langkahnya kalian bisa lihat juga, langsung kalian init di sini npx create npx Tailwind init min-p di sini. Selagi dia nge-create, dia akan membuat namanya post CSS. Post CSS ini kayak tempat apa ya namanya, compilernya lah istilahnya ya. Enggak, yang di bagian ini, bagian Tailwind config. Bagian Tailwind config ini sebagai tempat compilernya. Terus di sini juga ada post CSS-nya. Post CSS-nya dari yang tadi ya, yang model dokumentasi pertama. Nah, di sini kita ngambil si Tailwind kan. Tailwind ini kita bisa copy, kita ganti dengan modelan yang ada di index.js yang di sini. Index CSS, sorry. Ini kita start dulu ya. Start. Sebentar. Ini. Sorry. Sebentar, kita start dulu project-nya. Nah, ini sebelumnya kayak gini ya modelnya. Kemarin kita pelajari Redux ya, cara nampilin data dan nge-fetching data. Nah, di sini si CSS-nya yang ini kita ganti dengan si Tailwind. Di sini pasti ada masalahnya di bagian app. Oh, app cuma tempat routingnya. Sorry. Nah, terus cara kerjanya gimana? Coba kita bikin di app ini. Misalnya navbar ya. Coba class name. Sorry. Coba kita bikin misalnya di bagian di sini div. Nah, di sini class name. Coba kita ambil satu bagian misalnya Tailwind background color. Yes, Tailwind color, kita ambil warna misalnya BG slate lah kita ambil, atau ini kebaca nggak? BG red misalnya.
Kita lihat di sini dia belum kelihatan ya. Sebentar. Ini masuk. Nah, di sini dia belum kelihatan ya karena si bagian Tailwind config-nya kita belum masukin konten. Yang konten ini di mana kita masukin gerbangnya ya, gerbang untuk CSS-nya. Ini kan kita lihat alur foldernya dari foldernya src, terus ini foldernya, terus filenya dalam bentuk JS, JSX, TS, TSX ini kita masukin ke dalam modul ekspor. Sebentar, kita ambil dulu kontennya. Ini nanti ya, coba. Nah, di sini kita lihat dulu sebentar, ini belum navbar. Sorry, ini project appjs. Ini udah bisa jalan sih. Kita lihat dulu di bagian home. Bagian home kita bikin halaman home di sini. Class name bg color bg red misalnya 500. Nah, di sini ya. Dia cara makainya itu kalian bisa bebas gunain kreativitas kalian, misal. Terus kalau misalnya kalian bingung dengan utility yang di sini gitu, kalian bisa searching apa yang kalian butuhkan gitu, apa yang membutuhkan di sini. Misalnya padding lah ya, ada nggak ya padding kelas nggak sih? BG carrot, BG red, misalnya di sini. Kita hapus dulu. Di sini misalnya BG blue, bisa blue. Ini untuk cerahnya dia ya, misalnya 400 sama 6, misalnya kalau 900 dia makin gelap gitu. Nah, di sini kalau kita bikin dia 200 dia makin kayak lebih halus ya warnanya ya. Ini aku kalau masalah CSS ini kurang ya. Enaknya ngomong sama Mas Panji juga sini. Bikin modelan gitu. Kira-kira Mas Panji ada nggak sini? Mas Pan? Halo? Ada kok, Panji. Woi, keluar J. Pan, Mas Pan. Halo? Kosong kah? Gak ada ya? Terus di sini bisa bikin class name apa ya namanya, kalau color. Ini setahu ada CSS color. Nah, kalian bisa cari di sini customizing color. Modelnya seperti apa? Theme color. Kalian bisa bikin di BG. Nah, teks ya namanya. Di sini kalian bikin teks white misalnya. Nah, ini kalau kalian bikin teks white, dia warnanya putih, gitu sih. Kalian bisa bebas, kreativitas kalian bebas, mau buat seperti apa Tailwind itu, gitu. Oke, teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyain untuk kelas ini? Seputar penggunaan framework CSS? Halo? Aman. Aman ya? Aman. Oke. Nah, kalau kalian, ini sebenarnya aku kasih clue juga. Nanti kalian kalau misalnya kerjain project di akhirnya, itu salah satu syaratnya juga pakai ini ya, kita pakai framework CSS. Bebas mau pakai apapun bebas. Dan dari saya cuma contohin satu sih, contohin bagaimana pakai Tailwind, karena Tailwind ini kulihat cukup populer, lagi naik ya, lagi hype-nya untuk anak front end, untuk anak desain khususnya, cara pakai Tailwind ini, karena kita bisa bebas sih gunainnya gimana gitu. Oke.
Ada lagi yang mau ditanyain? Untuk kelas kita seputar penggunaan CSS framework ini aja sih, teman-teman. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan, jadi emang konsep kan diskusi kan. Jadi, kalau emang ada yang masih berhubungan atau tiba-tiba pernah eksperimen yang berhubungan, boleh kok ditanyain. Jadi kita bisa lebih terbuka diskusinya. Aja sih. Ada yang lain Kak gitu. Seputar kita karena mau fokusnya kalian bikin project jadi ya. Ada pertanyaan nih dari Muhammad Sekadi Pratama di chat. Untuk class name-nya tuh bisa kita custom sendiri nggak, Bas? Oh, maksudnya di dalam class name gimana sih? Oh, kita custom sendiri. Harusnya bisa, tapi mau bisa diulang konfigurasinya di mana saja. Soalnya tempat saya tidak jalan CSS ya. Nah, konfigurasinya kalian bisa lihat di Tailwind config pertama. Ini kan ada bagian konten, model export konten. Kalian bisa copy sih. Ini kan dia ngambil file dari src dan folder apapun folder dan file apapun yang berbentuk JS, JSX, TS, TSX, dia bisa masukin si Tailwind ini gitu. Kalau kalian mau bikin dia berulang, kita coba ya. Misalnya class name container name gitu ya. Container name, terus kita ambil dia di bagian CSS, ini CSS di sini mungkin bentar apa lagi namanya, ini misalnya kalian tulis apply, misalnya kalian bikin background bebas di sini, background, terus rounded mungkin ada. Nah, rounded ini kayak border radius modelnya. Nah, kalau kalian mau model yang kayak gini bisa, jadi dia nggak kelihatan panjang, harus text wide, terus dia center gitu kan, text center ada nggak ya? Text center, nah textnya center gitu. Ini kan kalau misalnya kalian setting panjang, dia kan bakal kayak kelihatan risih ya. Terus kalau misalnya kalian pengen berulang-ulang, kalian copy panjang-panjang kayak gini, nah itu kan kayak kelihatan kurang bagus. Jadi kalian bisa bikin di dalam kontainer kelas ini, terus kalian bikin di dalam si index CSS ini sih, gitu. Jadi dia udah mencakup semua yang ada di dalam kelas name. Oke? Gimana? Nah ini kan ke tengah dia. Dia ngambil si kontainer yang ada di class name ini. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Halo. Kak mau tanya untuk tugas akhirnya nanti apakah ada studi kasus? Sebenarnya untuk gini ya, untuk tugasnya itu sebenarnya bebas gitu kan. Sebenarnya bebas modelnya gimana. Semakin rumit itu semakin bagus, tapi tentu kita bakal interview juga. Kalau memang dia bisa jelasin dengan baik, kita bisa kasih nilai plus yang memungkinkan kita buat untuk magang ya Mas Rio. Jadi konsepnya kau bikin project dengan materi ini, nanti kan pasti ada interview kan, misalnya kamu menjelaskan projectmu ini gimana, apa dasarnya kamu buat seperti ini, lalu tingkat kerumitannya, seperti itu sih. Jadi memang selain membuat project juga mesti mempertanggungjawabkan projectnya dari interview one to one gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya emang teman-teman memang punya intensi untuk misalnya internship atau emang untuk apply ke Imabul atau apply ke tempat, kita bisa siap rekomendasikan kalau memang proyeknya cukup bagus untuk itu.
Itu sih. Itu sih. Itu kalau Sama emang gimana? Sama nanti untuk projectnya itu wajib ada materi yang dari React ini ya, misalnya kayak gunakan salah satu dari misalnya kelas komponen, antara lu mau pakai kelas komponen atau function komponen itu terserah kalian. Pokoknya itu wajib yang pertama. Terus kalian bisa, kalau misalnya kalian pakai hook function komponen, kalian harus pakai hooks lah pastinya ya. Ada state sama use effect. Use effect itu kayak life cycle itu kalian harus gunain. Life cycle itu poinnya ya, poin-poin dasarnya lah kalian gunain. Terus kalian ngerouting juga, harus ngerouting minimal ada beberapa halaman, jangan cuma satu halaman aja. Sama state management penting sih yang Redux ini, state management. Nah, sama styling dari framework CSS. Itu sih syaratnya. Kalau mau konsep itu kalian bebas, kita bebasin sih. Nah. Jadi untuk detail tugasnya nanti bakal dikasih hari apa? Pertemuan ya? Kamis Bang. Kamis Besok ya, libur kita. Pertemuan terakhir nanti kita akan lebih detail tentang persyaratan, lalu ternyata bisa lebih dig deeper lah, mau project seperti apa, apakah mungkin pakai apa aja, bisa dibahas di pas hari Kamis lebih dalamnya. Gitu. Teman-teman ada pertanyaan lain lagi mengenai materi hari ini atau materi yang sebelum-sebelumnya? Materi sebelumnya ini sih Bang, pertemuan ke-6 sih. Itu kita gitu. bahas Semua yang mau ya? dari awal, yes, benar. Oke. Kalian gitu kuis sih. di pertemuan ke. Baik Kak, terima kasih. Mas Panji ada nggak? Mas Panji. Halo? Dia lagi on call di meeting lain, project lain. Jadi dia bilang tadi nggak bisa hadir. Gue mau minta bantu sih, kayak bikin desain apa gitu, biar kayak ada gambaran sih mereka gitu. Jadi Mas Panji yang ngomong, aku yang iniin gitu. Oke. Nah sih, kalau untuk penggunaan Tailwind sesimpel ini sih sebenarnya. Sisanya ini kreativitas kalian, mau gunain gimana, modelnya gimana, dan kalian juga udah bisa nyicil seharusnya ya. Seharusnya kalian udah bisa nyicil project kalian. Itu sih. Oke, itu aja sih Bang kalau dari aku. Kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi. Nggak ada diskusi atau pertanyaan untuk ini? Karena emang nanti kelas singkat emang. Iya, singkat sih Bang. Karena ini kita emang kalian untuk diskusi ya. Siapa tahu teman ada pertanyaan-pertanyaan lain. Boleh. Jadi emang kita buat materi sedikit terus supaya lebih banyak interaksi di sini. Kalau memang tidak ada, sebentar. Kita tunggu ya 5 menit ya, siapa tahu ada yang mau tanya. Oke, boleh. Misalnya home di sini ada home. Permisi Kak. Yes. Mau bertanya. Kalau untuk yang CSS-nya Tailwind ini, apabila kita ada beberapa file CSS gitu, apakah harus mengimport Tailwind base komponen dan utilities juga atau tidak perlu? Maksudnya kayak ada folder lain gitu ya? Folder, maksudnya ada CSS lain gitu file ya? CSS lain gitu Kak? Ya. Biasanya gini sih, biasanya kalau kita bikin kayak model-model, let's say kita bilang kontainer ini ya, kontainer yang di sini ya, gini ya. Ini kan kita harus bawa ke index.js, index CSS mana tadi? Ini kan, di sini kan. Nah, sebenarnya si index CSS ini gerbang utamanya sih gitu. Jadi walaupun kalian di bagian home atau about pun gitu, kalian tetap bisa gunakan fungsinya ini gitu. Sorry, coba ya di sini gue jelek banget sih desain. Ini misalnya BG background yellow.
200 misalnya. Nah, kalau kita misalnya ke bagian about, dia ada gitu. Dia tetap. Oke, gimana? Sorry, tadi belum sempat datang paling awal. Kenapa harus pakai Tailwind CSS? Bukan CSS biasa. Apakah sebenarnya ini bisa lebih lengkap sih, karena dia itu kayak apa ya istilahnya ya? Utility-nya itu sih yang bikin dia bukan kayak framework biasa gitu, bukan CSS biasa gitu. CSS framework biasa. Kalau misalnya kalian pakai Bootstrap kan biasanya langsung udah ada komponennya gitu kan. Komponennya bentuknya misalnya navbar deh. Navbar kan udah ada kan. Kita lihat ya. Bootstrap. Sorry, logo Bootstrap lagi. Navbar deh kita lihat nih. Navbar. Nah, ini kan navbar ini kan udah langsung ada model-modelannya gini kan. Nah, tapi kalau kita di Tailwind itu memang ada, tapi kita bisa kostumisasi gitu. Sesuka kita mau gimana pun bentuknya gitu. Itu sih. Kelebihan dia itu fleksibelnya itu gitu. Memang dia agak sedikit lebih rumit untuk penggunaannya, tapi kalau kalian bisa mahir dengan mahir dan paham gitu. Ini bisa jadi kunci yang benar-benar kepake banget lah gitu untuk penggunaan Tailwind. Tapi untuk instalasi sama penggunaan dasarnya itu seperti ini gitu. Penggunaan dasarnya. Mungkin kalian bisa tambahin logic lagi atau gimana gitu. Itu sih. Jika dokumentasi Tailwind, kenapa jika di React tidak menggunakan script ini? Oke, sebentar kita lihat ya. Dokumentasi. Kenapa jika di React tidak menggunakan script npx Tailwind? npx Tailwind yang mana sih dia? Sorry, tadi nggak baik. Kenapa? Nomor 4 siap. Oke. Perantul. Kalau ini pernah aku coba sih. Cuman dia ada. Enggak, ya, gue bantu jawab ya. Oke, mungkin tadi yang Mas dari Panji telah datang dulu ya. Okay. Kenapa Tailwind? Kenapa bukan CSS biasa? Kenapa Tailwind belakangan ini lagi naik? Karena kalau dibanding dengan Bootstrap ya, Bootstrap itu bisa dibilang dia bulking. Istilahnya, misalkan tadi kayak yang dicontohin sama Jet, kita cuma butuh background yellow aja gitu kan. Tapi kalau di Bootstrap itu dia jadi masuk ke dalam satu kelas komponen ya, nama satu kelas gitu misalkan. Card gitu kan, di dalamnya udah ada background yellow, dan itu nanti ketika istilahnya di render di web gitu ya, itu istilahnya si browser ini bakal ngebaca istilah satu sheet CSS yang istilahnya mungkin nggak ada CSS property yang digunain gitu ya, jadi mungkin di performance itu akan lebih lama. Jadi kalau di Tailwind itu dia lebih spesifik. Misalkan kita pakainya ya background yellow ya, itu cuma background yellow aja nanti yang muncul di HTML di browsernya ya, kalau kita inspect elemen. Jadi bisa dibilang Tailwind lebih bagus performance wise, filenya juga nanti dia lebih mini gitu ya, lebih kecil dibanding kalau kita pakai Bootstrap yang mungkin CSS-nya itu bisa sampai sekian ratus kilobyte ya. Sekian ratus kilobyte ini sangat-sangat signifikan kalau untuk di web performance. Jadi istilah kita bisa mini file size-nya kurang lebih 500 kilobyte itu udah sangat ngebantu kalau untuk CSS ya. Nah, kemudian juga jika di dokumentasi Tailwind ini, ini lebih digunain di web ya. Kenapa ada input.css? Karena Tailwind itu sebetulnya preprocessor CSS atau SCSS atau SAS ya. Kalau teman-teman pernah ngecek istilahnya SAS, LESS, Kompas gitu ya. Itu kan dia istilahnya CSS tapi yang bisa ada logic di dalamnya. Nah, si komen ini sebetulnya digunain di web karena di HTML biasa itu dia butuh si SCSS-nya ini dijadiin ke dalam .css. Sedangkan kalau kita misalkan kita pakainya React.js, nah si React.js ini itu udah ada istilahnya functionnya untuk yang compile-nya. Karena kan kalau kita running React.js ya, itu kan dia sebetulnya nge-compile. Sedangkan kalau web, dia kan nggak di-compile ya, langsung di-render sama HTML.
kayak gitu sih. Ngejawab gak ya teman-teman? Gila sih, gila. Wah, Mantap, mantap. Gimana teman-teman? penjelasan UI ini Kita ada detail ya. detail ya. Gimana Iya teman-teman? sih. Ayo, kalau ada yang pengen tanyain tentang UI apa, monggo kita diskusi sekarang. Ini yang Bekti udah dijawab ya. Bekti Oke. Suatmanto. Iya. Jadi sedikit advice kalau misalnya mau ngedalamin mungkin ya bisa Tailwind ini didalamin ya. Tapi mungkin kalau misalnya Oke. agak Saya bingung kasih mungkin pertanyaan deh bisa Mas Panji. Kan bisa gini bisa kan. iya bisa start from Bootstrap dulu sih, nggak apa-apa. Bootstrap juga nggak apa-apa. Yang penting paham dulu gimana sih istilahnya kayak tentang development itu istilahnya bukan kita bikin sesuatu ya, tapi kita juga mesti ngelihat kayak performance-nya gitu kan. Kayak contohnya kita pakai third party terlalu banyak nih, JavaScript semua gitu kan. Itu aja tuh bisa jadi salah satu faktor yang melambatkan web kita ya. Itu bisa jadi bottleneck juga. Nah, jadi development itu bukan sebatas kita membuat sesuatu, tapi juga istilahnya kayak kita ngedesain lah. Kita mesti ngelihat nih kita bangun rumah gitu kan. Nanti ke depannya itu dia bakal gimana gitu kan. Performanya seperti apa, daya tahannya kayak gimana. Nah, itu kita mesti ngelihat banyak sisi sih. Bukan cuma kita bikin asal pakai ini, pakai ini, pakai ini. Semua ada alasannya gitu. Oke. Gue sih. Gitu, teman-teman ada yang lagi untuk kita bisa diskusi di sini. Teman-teman yang emang udah lulus kuliah mau berkarir di dunia IT atau karir di front end bisa ngobrol sama Mas Panji. Jadi Ya, Mas Panji ini minat di sekarang, UI UX developer juga oke. Mas Promosi ya, Bang. Panji ini orang Ya, di balik pengembangan ada BCA, juga ada Generali, Pertamina. Mas Panji juga yang ya. salah satu yang desainer dari tim besarnya, makanya Mas Panji, kita pengen tanya Mas Panji, sekarang kalau trennya UI UX ya, itu tools apa sih yang lagi dipakai, yang lagi naik daun nih, yang semua desainer lagi coba buat pelajari gitu di tahun-tahun ini? UI developer ya. Mungkin Ya. ya ini salah satunya yang dibahas sama Kak Jet ya. Itu Tailwind ini. Kalau kalian tahu dulu kebetulan saya sempat ikut salah satu webinar gitu ya. Dan salah satu speakernya itu tuh orang dari Tokopedia. Dia masuk ke tim performance-nya ya. Dan dia ngebahas ya Tailwind ini. Jadi waktu itu saya komen kalau mau cepat mendingan pakai Tailwind, dan dia bilang yes, setuju gitu kan. Pakai Tailwind ini bisa ngebantu si performance webnya ya, jadi lebih cepat. Jadi Tokopedia pun saat ini lagi shifting. Jadi dia tadinya tuh bikin CSS sendiri juga manual, tapi kan namanya kita bikin CSS sendiri pasti suatu saat akan jadi bloating gitu. Bloating tuh kayak jadi ngembang lah, banyak kelas yang kayaknya udah useless, tapi kita takut kalau mau kita hapus nyenggol ke tampilan yang di production nggak gitu kan. Nah itu dia, jadi mereka pun Tokopedia aja lagi shifting pakai Tailwind ini sih supaya lebih manageable. Nah, jadi itu salah satu thank you Mas Panji, teman-teman tuh banyak yang lagi jalan. Insight baru dari apps di Indonesia. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan tuh sekarang saatnya, mumpung Mas Panji lagi keluar dari meeting. Gitu. Oh ini tunggu, Webina nanya ya, kamu mau tanya dong, kan UI kan banyak memakai Figma, terus CSS gimana? Oke, ini karena ini UI design ya, Bang? Sebetulnya kita kelas VJS ya, tapi jadi UI. Gak apa-apa, kita mungkin sharing. nggak bisa practice di sini, maaf ya sebelumnya. Jadi mungkin cuma bisa kasih masukan aja. Sebetulnya kalau Figma itu sebetulnya dia kan sama kayak prototyping tools yang lain ya, kayak InVision, Zeppelin gitu. Dia itu jadinya cuma kayak vanilla CSS biasa. Nah kalau mau diimplementasikan ke Tailwind gimana, itu sebetulnya possible aja. Tapi mungkin ya itu mesti kita ngegali Tailwind-nya ini sih. Tapi kalau Tailwind ini masuknya nanti ke kelas UI UX ya. Iya. Jadi di Tailwind ini kita bisa create custom komponen kok. Custom komponen. Misalkan di Figma adanya apa, kita bisa bikin kelas, nanti cuma kelas itu aja yang dipanggil di browser ya. Jadi nggak bulking kayak kita pakai Bootstrap ya. Kalau Figma sendiri sih sebetulnya cuma prototyping tools, jadi kadang hitungan dia juga nggak pas ya CSS propertinya, jadi jangan terlalu bergantung ke Figma juga.
Begitu teman-teman. Ada Jawab nggak, pertanyaan lain? Febrina? Gimana Atau masih Febrina? ngegantung? Gue jadi ini sih Bang, dapat ilmu juga sih dari segi anak UI. Oh gini loh gitu. Itu juga dipikirin gitu. Ya, mungkin Kalau kami kan ada pikirnya ya mungkin logic sedikit doang sharing juga kan. ya sama teman-teman di sini ya. Jadi mungkin dulu UI UX developer gitu yang bisa HTML, CSS sama ya simple JavaScript lah ya, beginner JavaScript gitu. Itu mungkin kayak dipandangnya sebelah mata gitu ya. Tapi pas makin ke sini gitu kan, ketika konten is a king gitu ya, konten tuh raja dari suatu media gitu ya, website segala macam gitu kan. Nah UI UX ini nggak bisa dipandang sebelah mata lagi sih. Ini bisa jadi salah satu job desk gitu ya, yang istilahnya penting juga gitu. Karena ya sekarang kan user itu pilih-pilih juga, wah aplikasinya nih tampilannya bagus gitu kan, enak dipakai gitu kan. Nah gimana kita bisa achieve itu gitu kan? Nah itu pasti ya di balik UI UX designer pasti kan ada juga UI UX developer ya yang implement si desainnya itu. Jadi ya kalau kalian mau lebih ngedalemin di istilahnya how to create template yang baik gitu kan di React.js itu juga valid kok, bisa gitu kan. Nggak mesti kalian sampai ke titik logiknya gitu kan, itu juga bisa. So don't worry, banyak kok job desk untuk UI UX developer juga ya. Kalau di startup, bukan di startup ya, mungkin kalau di e-commerce gitu ya, kayak Elevenia, Tokopedia, itu yang bisa UI, UX, CSS, sama JavaScript mungkin disebutnya publisher. Jadi mereka yang kayak istilahnya ya nge-publish lah ya, nge-publish tampilan-tampilan. Itu ada job desk-nya sendiri. Oke, Bang Ji, mau nanya Bang, teman-teman? itu Kok jadi lu kalau nanya aja? Nggak serius apa, Bang, aku jadi teman-teman juga penasaran sih. teman-teman boleh bebas nanya ya. Oke. Jadi kalau misalnya nanti ada bootcamp yang HTML, CSS, apa desain ya jatuhnya Bang, UI developer kan, itu ada bahas apa juga nggak sih Bang, framework gini? Ada bahas apa? Framework CSS gini? Ada. Oh, tapi banyak gitu ya? Tapi mungkin di awal saat ini sih materinya masih di Bootstrap ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tertarik udah banyak ke Tailwind, mungkin nanti kita bakal ke Tailwind juga. Jadi karena sebelum kalian pakai Tailwind, bagusnya tuh kalian paham CSS vanilla, cara kerjanya itu gimana dulu gitu. Termasuk pakai Bootstrap ya, paham itu dulu. Jadi ke Tailwind atau itu lebih gampang. Jadi mestinya belajarnya itu Bootstrap, CSS biasa, kemudian preprocessor CSS kayak pakai Sass gitu ya, atau Less, Compass segala macam bebas. Nah kemudian ke Tailwind. Lebih bagusnya sih gitu ya. Ya teman-teman kalau pengen tahu lebih dalam tentang gimana sih kerjaan UI UX itu, di YouTube-nya Iva Bula tuh ada video juga How to Become UI UX yang ngomong Mas Panji, bisa tonton situ juga nanti ya. Juga, Panji, itu ada yang nanya tuh Bang, kapan pakai flex, kapan pakai grid? Saya mau nanya kapan pakai grid, kapan pakai flexbox. Oke, ini nice question ya, bagus. Sebetulnya nggak ada kapannya, tapi yang kalian mesti tahu, grid flexbox ini digunakan ketika kita nggak mau banyak bermain dengan media query. Novianto ini udah tahu belum sebelumnya media query ini digunakan untuk apa? Oke, untuk teman-teman yang belum tahu, mungkin sedikit highlight ya. Jadi kalau dulu tuh kita mau bikin responsive web ya, pasti kan kita pakai CSS media query ya, yang kayak misalkan min height-nya, min width-nya gitu kan, sekian. Nah kalau kita nggak mau pakai itu, ya kita bisa pakai grid sama flexbox. Tapi ini kan si Novianto nanya ya, kapan enaknya pakai grid, kapan flexbox? Nah itu balik ke use case-nya lagi sih. Tergantung flexibility-nya yang kalian pengen ya. Kalau saya sendiri sih prefer-nya lebih enak pakai grid ya dibanding flexbox. Biasanya hampir di semua use case pakai grid sih karena custom-nya memang lebih enak. Dan juga dia kan memang latest CSS property ya yang ada. Tapinya itu dilihat kayak misalkan kalian nanti udah di dunia kerja lah ya, onboarding ke project gitu ya, kalian mesti lihat browser supported-nya itu yang paling bawah itu berapa. Jadi mungkin kalian bisa cek ke can I use ya, nama websitenya kalau nggak salah ya.
can I use gitu. Nah, itu nanti ketahuan tuh misalkan browser versi sekian dia udah support Flexbox, tapi dia support grid-nya itu mungkin 4 versi di atasnya gitu. Nah, itu mungkin jadi salah satu big point-nya ya untuk kalian memutuskan kapan kalian mau pakai grid, kapan mau pakai Flexbox. Seperti itu sih. Menjawab Novianto? Menjawab. Oke. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Yuk, kalau ada pertanyaan tentang UI UX, tentang ini, boleh ngobrol sekarang. Ini ada pertanyaan dari Indra Kurniawati. Front Silahkan end jawab, Mas developer Panji atau Jet. front end developer Android sayangnya enggak ya. Enggak sih, React Native ya itu ya. Iya. Tapi ini akan kita tampung. Nanti kita akan di next academy pasti kita masukin banyak. Kita udah punya untuk saat ini kita start di React.js untuk setahun ke depan untuk bootcamp ini. Jadi tapi jadi teman-teman nggak usah khawatir, ikutin terus aja update dari kita. Tunggu, yuk. Untuk Indra Kurniawati ini ada nanya FE developer Android ini maksudnya yang native-nya ya, pakai Java itu ya? Oke, kalau pakai Java developer Android mungkin di kita nggak ada ya. Kita nggak ke arah sana, karena kalau kita ngelihat arah teknologi saat ini, itu dia lebih ke hybrid mainnya. Lebih ke React Native, ataupun kayak Flutter gitu ya. Yang istilahnya single source code, jadinya itu nanti 2, ke Android, ke iOS. Jadi maintenance code-nya juga gampang. Kenapa kita nggak bahas, kenapa kita nggak go ke native gitu ya, kayak ada Android khusus, ada Swift untuk iOS gitu kan. Karena ini biasanya company ngelihat gitu ya, cost-wise, mereka investasinya bakal lebih banyak, karena mereka mesti investasi ke developer Android juga, ke developer iOS juga. Use case yang bagus itu, kita balik lagi ke Tokopedia. Tokopedia tadinya native, tapi saat ini semuanya lagi dia convert ya ke React Native. Jadi itu salah satunya sih. Kenapa kalau mau ngedalamin lebih bagus mungkin Flutter ya mainnya, jangan native Android-nya. Oke, lanjut ke Febrina. Kak, tapi untuk prototyping UI UX nanti coba-coba tetap paling oke pakai Figma. Oke, saat ini memang yang lebih bagus sih Figma ya. Jadi kalau mau ngedalemin ya disarankan Figma sih. Sebetulnya kalau prototyping tool sih hampir sama aja gitu ya. Tapi yang bagus Figma. Atau kalau misalnya mau lebih nyaman gitu ya, atau kalian pakai Mac gitu, itu mungkin bisa coba Sketch juga ya. Gitu. Oke, ada lagi kejawab lagi teman-teman sama Febrina. Oke. Jadi ada banyak, ada Arnold, Bekti, Dean, Elvin, Evangelion, Kristianto. Kalau ada pertanyaan tentang update terkini di dunia digital development, boleh tanya sekarang mumpung ketemu Kak Panji nih. Dan Kak Jet juga, jadi bisa sinkron. Jawabannya lebih lengkap lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti materi udah selesai hari ini, Jet ya? Gimana cara develop FE yang benar? Dari Indra, silakan. Kalau untuk desain UI, iya sih. Harus benar-benar niru desain, iya. Harus benar-benar sama sih. Kalau dari segi, kalau aku lihat ya, orang UI developer itu, mereka harus benar-benar samain sama yang ada di Figma, gitu. Mau dari fontnya, terus rata kiri kanannya juga harus disamain sih, benar-benar detail. Kak, ini apa sudah mau di pertemuan terakhir? Kak, BTW apa sudah mau di Kak, sampai ke building project tadi. Building project, maksudnya kalian kerjain projectnya gitu. Kalian bisa tugas akhir. Kalian bisa ngerjain, harusnya kalian bisa kerjain dari
bisa nyicil dari kemarin sih, dari pertemuan kedua yang bahas komponen ya. Kan ada function komponen sama kelas komponen. Nah, di situ kalian harusnya udah bisa mulai kalian enaknya pakai yang mana nih gitu, function komponen atau kelas komponen. Terus untuk pengumpulan proyeknya itu dari pertemuan nanti di pertemuan ke-6 itu kalau nggak salah kita kasih waktu seminggu. Framework animation. Aduh, siapa ini Mas Panji nih? Oh, untuk yang soal ya, Jet, ya mungkin nanti di pertemuan ke-6 bakal kita jelasin juga kali ya. Soal Soalnya kuis itu, atau apa, Bang? soal tugas akhirnya mungkin. Oke. Detailnya itu kayak gimana. Karena mungkin banyak yang bingung kan, tuh kok udah ada tugas akhir aja tapi belum pernah dijelasin, mesti bikin apa sih gitu kan. Nah, mungkin di pertemuan ke-6 aja, Jet. Ya. Oke. Tadi yang develop EV yang benar apa harus benar-benar mirip desain UI UX? Ini yes, betul. Tapi kadang ada kayak, ya mungkin kalau di Ifabula sendiri ya, mungkin kita nerapin itu sekitar 90% at least masih sama dengan UI UX. Karena kadang desain UI UX itu yang khususnya yang di prototyping ya, kayak masih di Figma gitu kan, atau di tools lainnya, di tools prototyping lainnya, itu mungkin dia nggak melihat DPI-nya. Sedangkan kalau kita nanti pakai CSS, itu kan kita pasti, contohnya ya, kayak pakai media query aja, itu kan pasti kita ada kayak ngitung, namanya kayak apa ya, yang untuk mendapatkan si resolusi DPI-nya ini loh. Nah, resolusi DPI ini jadi kayak yang ngebuat misalkan ada screen size nih, sama-sama 480 pixel gitu ya width-nya gitu kan. Tapi yang satu DPI-nya ini 96, yang satu DPI-nya itu 144. Tampilannya itu bakal kelihatan lebih kecil di DPI yang 96. Yang di DPI 144 ini DPI-nya istilahnya UI komponen di UI elemennya lah ya, yang di dalamnya itu bakal kelihatan lebih gede kayak nge-zoom gitu. Nah, ini makanya kenapa istilahnya bakal ada sedikit perbedaan gitu ya antara apa yang kalian develop dengan desain UI-nya. Pasti itu bakal ada beda. Tapi at least 90% kalian mesti usahakan bahwa komponen elemennya, layout-nya, strukturnya itu mesti sama dengan desain yang udah dibuat. Oke, kalau framework animation rekomendasinya apa ya? Ini depend. Kalau untuk mobile, misalkan kalian pakai React Native atau misalnya React.js, belum tahu ya bisa apa enggak. Itu biasanya pakai Lottie, punyanya Airbnb ya. Jadi mereka bikin kayak open source komponen, Lottie, itu untuk animation. Kalau kalian untuk web biasa, kalau saya pribadi sih biasanya kita bikin sendiri ya animation-nya. Soalnya kalau kita pakai framework animation, satu lagi itu jadi bulking kayak Bootstrap ya. Jadi nanti performance-wise impact juga, karena biasanya nggak semua animation itu kita pakai. Tapi kan kalau kita pakai framework animation itu dia misalnya kita pakai animate.css. Nah, itu kan satu file ke bawah semua gitu kan. Nah, itu bakal impact ke performance sih. Jadi better kalau mau ya contek aja dari animate.css, elemen apa yang kalian butuhin, nah itu copy aja langsung ke CSS yang kalian buat. Oke. Next. Di Fabula ada dashboard bootcamp. Tunggu, dashboard bootcamp ini apa ya maksudnya? Boleh dijelasin, Indra Kurniawati? Buka aja mic-nya. Kalau emang sedang ngetik nggak apa, ngobrol. Bisa nggak ya? Bisa. Oh, pengumpulan project, Bang Ji. Oh, di masa. Halo. Iya. Oh, untuk nanti tugas akhirnya ya? Ada sih ya. Ya, itu paling nanti di grup yang bootcamp Ifabula ya. Itu mungkin kalau kalian sudah selesai, nanti tugas akhirnya kalian bisa istilahnya sertakan link kalian ke situ. Link Git ya, link Git ataupun link Google Drive. Boleh.
Oh, grup. Oh, Indra ini ya. Ini pertemuan pertama ya dari ini Kayaknya udah pada masuk grup mau, WhatsApp. kayaknya udah pada gatel mau nyicil ya, Jet. Mungkin tunggu. Makanya Bang, aku pun juga bingung ya. Aduh, Oh, oke. sih mereka gitu. Oke. Slide-nya mungkin nggak ada ya, nanti tunggu wait. Oh, jadi memang Indra kita ada grup WhatsApp. Jadi memang dari pertemuan pertama kalau misalnya emang nggak datang pasti nggak masuk ke grup. Jadi ini benar-benar pertemuan pertama kali ya Indra ya. Oke. Nanti kita kasih linknya kok untuk ngumpulin Jet, tugasnya. untuk kejelasan soal tugas akhirnya itu gue ada share TXT file ya. Oke. Coba dibuka aja, di show aja ke teman-teman. Langsung aja nih ya, karena teman-teman udah pada nggak sabar ya. Mungkin Jadi- udah mau nyicil. Nah mungkin untuk What? ke-6, misalnya kalian ada pertanyaan tentang apa yang kalian buat, yes boleh, nanti Oke. kita bahas. Siap. Awalnya pendek jadi panjang ya, karena semua semangat yang menyicil tugas. Mantap, ini yang dicari Mantap, seru semangatnya. nih kalau gini nih. Oke. Nih. Kelihatan? Halo, tes. Oke. Kelihatan. Jadi Yang lain untuk kelihatan, tugas mungkin agak di zoom dikit kali, Jet. TXT-nya. Langsung zoom aja. Bisa nggak? Nah, sip. sebentar. Nah, ini tugas akhirnya itu kayak bebas ya, mau bikin website temanya apa aja gitu. Nah, seperti yang aku jelasin tadi, itu pakai poin-poin yang kita ajarkan ya di dalam React itu kayak navigate gitu untuk navigasi ke tiap halaman. Jadi minimal itu ada 2-3 halaman lah kalau kalian bikin project-nya. Terus step-nya ini harus ada ya pasti ya. Terus REST API ini bebas kalian mau gunain third party yang biasa gitu atau yang butuh otorisasi. Itu ada yang rumit juga sih. Jadi itu kalau yang rumit misalnya kayak payment gateway gitu kan. Payment gateway itu butuh otorisasi untuk dapat binary link-nya, itu agak ribet sih. Tapi kalau kalian bisa itu nilai plus lah, plus banget sih gitu. Terus yang keempat ada penggunaan komponen dan styling. Nah, ini komponen ini yang tadi ya, yang function komponen atau kelas komponen itu bebas gitu. Sama yang kelima kreativitas kalian gitu. Kalian mau bikin website kalian pakai login form atau ya sekedar bisa CRUD doang, create, update, delete gitu, itu terserah. Nah, untuk waktu pengerjaan maksimal 1 minggu dari hari Kamis nanti ya, Bang Panji. Itu bisa dikirimkan Iya, betul. melalui Git dan Google Drive. Nanti kita akan nilai sih satu-satu yang cocok gitu tugasnya. Oke, ada yang mau ditanyain? Apa mau direnungkan dulu? Kalau kalian kalau sebenarnya kalian ngelihat video yang aku bikin dari pertemuan pertama itu, setidaknya kalian bisa bikin satu website sederhana aja sih, gitu. Karena kan semua ini kan udah diajarin ya, gitu kan. Sisanya kan tinggal kreativitas kalian. Kreativitas kalian pengen bikin apa, modelnya mau gimana, mau bikin tampilan apa ya misalnya, movie misalnya, itu kan itu tinggal kreativitas kalian sih. Jadi ya pasti kalian bisa sih kalau kalian ngikutin ya dari awal untuk ngerjain. Pakai Firebase. Ini untuk keperluan deploy kan? Boleh Atau sih. mau bikin mock API pakai Firebase boleh kok. Kalau misalnya mau bikin fluid database ya, yang istilahnya on the fly tanpa kalian setup lagi pakai Firebase boleh, silakan. Boleh ya. Untuk REST API itu kayak gimana? REST API itu sebetulnya mungkin di pertemuan
kedua atau ketiga ya Jet ya yang sempat dijelasin untuk consume API gitu ya. Jadi REST API Ketiga. ketiga ya. Jadi REST API itu sebetulnya kedua. data ya. Cara kita data kayak misalkan kalian mungkin contohnya ini nanti bisa dicek ya. Di IMDb itu kayaknya ada Open API. Jadi mungkin kalian bisa coba cek API-nya si IMDb. Nah, itu biasanya ada tuh misalkan kalian mau ngambil nama filmnya gitu kan. Tanggal itu filmnya tayang gitu kan. Kemudian mungkin ada kayak sedikit sinopsis tentang film itu gitu. Nah, itu sebetulnya dibungkus dalam satu API endpoint. Nah, itu REST API sih, Febrina. Atau kayak misalkan kalian pakai Google Map gitu kan. Nah, itu Google Maps sebetulnya ada API-nya juga. Kayak misalkan kalian mau menggunakan geocoding, misalkan kalian dapat longitude latitude suatu tempat, nah itu nanti bisa kalian convert gitu kan. Itu jadi kalian dapat nama tempatnya apa gitu kan. Kemudian jam bukanya dia, jam buka tokonya gitu. Itu bisa didapetin juga. Itu semua REST API sih. Ini ada pertanyaan dari Febri ya. REST API di pertemuan berapa, Jet? Pertemuan berapa, Jet? Di video yang mana? API itu yang pertemuan keempat sih, bahas Redux. Oh, Redux. Nah, ini yang di sini kita bahas pas dia bagian mana ya, store. Nah, di sini kan ada features ya, features to do. Nah, ini kan kita ambil dari websitenya ini kan. Ini placeholder doang sih ini. To do. Ini. Nah, ini kan data kan. Data yang kalian dapatkan dari si URL ini kan. Nah, ini kalau kalian lihat di API apa ya kemarin ya? Jikanmo bentar. Jikanmo. Nah, ini misalnya kalian mau ngambil API-nya anime gitu kan, kumpulan anime gitu. Nah, ini kalian bisa dapatin dari ini ada sini V4 docs-nya sebentar. Nah, ini kan kayak endpoint-nya kan di sini kan ada nih. HTTP-nya apa gitu kan di bagian mana ya biasanya. Nah, di sini biasanya nih. Ini kan URL-nya ya, URL datanya, terus slash-nya kalian mau bikin misalnya anime /anime 1 gitu kan. Ini kita bisa kita ambil terus kita bikin dia di bagian fetching data ini gitu. Terus nanti datanya mau kita olah kan dari REST-JSON ini, dan dari REST-JSON ini kita bisa tampilin di sini gitu, di website-nya kita gitu. Tadi untuk menggunakan resume mending pakai Redux atau Axios. Redux itu ingat ya, Redux itu state management. Kalau Axios itu cara kita mendapatkan data gitu, cara kita nge-fetching data gitu. Kalau ini kan modelnya fetch doang ya. Kalau kalian lihat di sini, bedanya sama Axios kan biasanya gini kan, kita import dulu kan, kita install Axios, terus axios.get misalnya kalau mau get data si ini gitu kan, itu bebas sih kalian mau ngambil apa. REST API ya, gimana Bekti? Berarti REST API untuk kita dapatkan data yang mau kita olah. Yes, benar. Kita dapatin data dari mana gitu. Misalnya kalian mau ngambil apa ya? DB API ada nggak ya? Nah, ini kan ada datanya kan, ada modelannya kan, URL-nya lah gitu kan. Kalian bisa dapatin si kawan ini, si data ini. Nah, di sini kan ada URL-nya kan. Nah, inilah yang kalian olah gitu, teman-teman. Febrina. Data dari sini sih. Bebas kalian mau pakai API manapun. Yang penting dia bisa di website kalian, dan ingat itu pasti ada, kalian bikin websitenya itu 2 atau 3 halaman ya minimal.
Jadi biar kita lihat fungsi dari routingan kamunya gimana gitu. Top 250. Nah, ini kan ada nih PMDB-nya kan. Tapi dia butuh API key-nya di sini. Di sini kita kayaknya harus daftar dulu sih. Login dari sini biar kita dapat API key-nya. Gitu. Kalau yang JSON placeholder ini aku bikin contoh aja sih. Cara dapatin data misalnya to-do atau users gitu kan. Sini kan udah langsung ada datanya kan. Nah, caranya kita ini gimana kita ngolah itu ke tampilan website kita gitu sih. Sederhananya gitu sih. Setidaknya kita bisa mengolah dulu lah untuk menampilkan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Gimana teman-teman? Masih ada yang mengganjal di ini? Masih, sebenarnya kita masih punya waktu sampai jam 5:30. Oke, kalau nggak ada berarti kita tutup ya kelas hari ini. Oke, kalau begitu, kalau nggak ada ya kita tutup kelasnya. Thank you Jet udah ngisi materi kelima berarti ini ya. Juga thank you Mas Panji udah nyempetin datang keluar dari meeting sebelah buat ngobrol sama kita semua. Dan oh ya, nanti Febri kita catat ya nanti untuk bahasa sapi di pertemuan berikutnya ya. Oke, kalau gitu. Baiklah, thank you teman-teman. Kelas kita akhirin. See you on Thursday ya, jam 4. Begitu. Dadah. Terima kasih, Kak. Thank you semua. Terima kasih.